Pemirsa, rumah mewah kawasan perumahan Grand Polonia di Jalan Mustang, Kota Medan rusak akibat ledakan dahsyat. Tak hanya itu, sejumlah mobil hancur akibat tertimpa runtuhan bangunan. Informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Ini adalah kondisi di perumahan Grand Polonia sesaat setelah terjadi ledakan. Warga berhamburan keluar rumah setelah mendengar suara dentuman yang sangat keras. Sejumlah saksi mata mengaku sempat mendengar dentuman besar sebelum melihat bangunan ambruk dan dipenuhi kepulan debu. Informasi sementara pemirsa menyatakan diduga terdapat korban yang terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Sejauh ini pemirsa informasinya ada 2 korban yang diketahui masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan. 1 korban ditemukan meninggal dunia. Informasi selengkapnya kita akan tanyakan langsung pada jurnalis Metro TV Edi Sembiring langsung dari Medan, Sumatera Utara. Informasinya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Selamat pagi Edi. Edi, bagaimana situasi terkini pasca ledakan yang terjadi di kemarin? Selamat pagi Andro dan juga Valen. Saat ini saya berada di kawasan Grand Polonia di mana kemarin sore terjadi ledakan yang cukup besar dari salah satu rumah yang ada di komplek perumahan ini. Ledakan sendiri terjadi pada pukul 15.30 sore. Rumah yang diduga menjadi pusat ledakan mengalami kerusakan yang cukup parah. Sebagian besar bangunan ambruk dan material bangunan masih berserakan. Bangunan 3 lantai ini ambruk rata dengan tanah. Material bangunan seperti beton, besi, kaca, dan atap berserakan hingga ke badan jalan. Kerasnya ledakan juga mengakibatkan sedikitnya 7 rumah di sekitar lokasi mengalami kerusakan. Kaca-kaca pecah, dinding retak, pagar roboh, dan beberapa kendaraan yang terparkir ikut rusak tertimpa material bangunan. Tak lama setelah kejadian, petugas gabungan dari Polrestabes Medan, Brimob, TNI, Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, Basarnas, dan lainnya langsung mendatangi lokasi untuk melakukan proses evakuasi sekaligus mengamankan area agar tidak membahayakan masyarakat. Data sementara yang kami peroleh, masih ada 2 korban yang masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan. 1 orang ditemukan meninggal dunia dan sudah dievakuasi. 2 korban, yakni seorang pria dewasa dan seorang balita, berhasil dievakuasi. Keduanya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat dan langsung mendapatkan penanganan medis. Proses evakuasi masih berlangsung dan cukup sulit karena sebagian bangunan runtuh dan dipenuhi puing-puing beton. Sementara itu, petugas terus melakukan pencarian terhadap korban lain yang diduga masih berada di dalam runtuhan. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jen Calvin Simanjuntak mengatakan hasil investigasi awal mengarah pada dugaan kebocoran pipa gas bawah tanah atau pipa gas tanam. Namun demikian, penyebab pasti ledakan masih menunggu hasil penyelidikan oleh tim gabungan dan para ahli forensik. Polisi juga telah memasang garis polisi dan membatasi akses masyarakat ke lokasi kejadian selama proses olah TKP berlangsung. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih mengumpulkan berbagai barang bukti dan memeriksa sejumlah saksi untuk memastikan penyebab pasti insiden tersebut. Warga juga diimbau untuk menjauhi lokasi demi kelancaran proses penyelidikan serta menghindari potensi bahaya susulan apabila ditemukan kebocoran gas atau kondisi bangunan yang masih tidak stabil. Untuk sementara demikian Andro dan juga Valen. Edi, kemudian tadi Anda sempat menyampaikan bahwa sejauh ini pihak kepolisian pun juga sedang mengumpulkan barang-barang bukti. Barang bukti apa saja yang dikumpulkan dan juga tadi Anda sempat menyampaikan juga para korban begitu. Sejauh ini untuk kondisi para korban seperti apa? Untuk kondisi korban saat ini memang sudah 2 korban yang dinyatakan selamat dan dievakuasi. Keduanya telah mendapatkan penanganan medis di salah satu rumah sakit dan 1 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dan tadi malam sudah berhasil dievakuasi. Dan hingga saat ini masih ada 2 korban lagi yang dalam dugaan sementara masih terjebak di dalam runtuhan. Dan saat ini juga pemirsa dan juga Andro, berbagai alat berat seperti ekskavator dan juga kren diturunkan untuk
mengevakuasi korban yang masih berada dalam runtuhan bangunan. Kondisi yang cukup sulit karena bangunan 3 lantai ini roboh hampir secara keseluruhan dan menyulitkan proses evakuasi pihak kepolisian dan juga pihak keamanan. Untuk sementara demikian, Andro dan juga Valen kembali ke Anda di studio. Edi Sembiring, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda langsung dari Medan, Sumatera Utara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.